Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan sharing tentang kulit kelamin, yaitu infeksi bakteri. Pada part pertama ini, kita akan membahas tentang Pyoderma superficialis terlebih dahulu. Baik, untuk infeksi bakteri teman-teman itu kompetensinya banyak yang 4A. Itu artinya kita sebagai dokter umum harus mampu mendiagnosis dan memberikan tata laksana secara mandiri dan tepat. Itu alasan kenapa di PIKER BPJS banyak penyakit-penyakit kulit yang tidak bisa dirujuk. Baik, untuk infeksi bakteri teman-teman itu ada impetigo ulceratif atau ektima, folikulitis, furunkel karbunkel, eritrasma, erysipelas, scrofuloderma, lepra, reaksi lepra, sipilis stadium 1 dan 2. Untuk lepra dan sipilis stadium 1 dan 2 akan dibahas di video yang terpisah. Kita mulai. Soal pertama, anak A, laki-laki usia 2,5 tahun, dibawa orang tuanya datang ke puskesmas dengan lenting pada daerah lubang hidung dan mulut. 5 hari sebelumnya, anak mengeluhkan batuk dan pilek. Pada pemeriksaan status lokalis, didapatkan eritema dengan vesikel. Beberapa sudah pecah dan terlihat adanya krusta tebal berwarna kuning seperti madu. Apakah diagnosis dan penyebab tersering yang paling mungkin untuk kasus ini? Baik, sebelum kita menjawab soal, kita sharing dulu tentang pyoderma. Pyoderma itu adalah infeksi kulit, teman-teman, yang disebabkan oleh bakteri pyogenik. Yang tersering adalah Staphylococcus aureus dan Streptococcus beta hemolytic grup A, antara lain Streptococcus pyogens. Nah, pyoderma ini ada dua teman-teman, Pyoderma superficialis dan Pyoderma profunda. Pyoderma superficialis itu namanya superficialis kan teman-teman, pasti dia di atas, berarti lesinya terbatas pada epidermis. Sedangkan Pyoderma profunda itu mengenai epidermis dan dermis. Untuk Pyoderma superficialis itu ada impetigo non bullosa atau kita kenal juga dengan impetigo crustosa, kemudian impetigo bullosa, ektima, folikulitis, furunkel, dan karbunkel. Pada video ini kita akan membahas Pyoderma superficialis dulu. Kalau Pyoderma profunda akan dibahas di video selanjutnya. Untuk klinisnya, Pyoderma superficialis yang membedakannya dengan Pyoderma profunda adalah tidak adanya gejala konstitusi, teman-teman. Jadi pada Pyoderma superficialis itu tidak ada gejala konstitusi. Apa itu gejala konstitusi? Ada demam, mual, lemah, dan sebagainya. Nah, untuk Pyoderma superficialis itu yang pertama sekali ada impetigo non bullosa atau impetigo crustosa. Itu klinisnya predileksinya itu biasanya di daerah wajah, terutama di sekitar hidung dan mulut. Ciri khasnya teman-teman, ini kalau untuk menjawab soal ya, kalau praktisi nanti beda tipis, nggak serumit kita jawab soal. Untuk menjawab soal, clue-nya adalah membentuk krusta kuning madu ada honey color. Ini artinya impetigo non bullosa atau crustosa. Sedangkan impetigo bullosa itu predileksinya biasanya di daerah intertriginosa, aksila, ketiak ya, inguinal, selangkangan, gluteal, dada, dan punggung. Kemudian dia namanya bullosa, berarti pada eksplorasinya pasti bullosa, bula, ada bula atau vesikel. Tapi tanda Nikolsky-nya negatif, teman-teman. Ini penting. Kalau positif apa, teman-teman? Kalau positif pemphigus vulgaris ya. Beda. Kalau impetigo bullosa Nikolsky-nya positif. Nah, untuk penyebabnya impetigo bullosa itu teman-teman, etiologinya bulo. Ingat aja ya, lo. Jadi penyebabnya adalah Staphylococcus, sedang crustosa, crusto. Berarti penyebabnya strepto. Jangan kebalik ya teman-teman. Strepto itu etiologi untuk crustosa, sedangkan Staphylococcus itu untuk etiologi bullosa.
Nah, yang ini teman-teman ya, ini impetigo gambaran untuk impetigo bulosa. Lihat ada bula, ada vesikel yang bertumpuk-tumpuk. Sedangkan impetigo crustosa itu terlihat ada crustosa atau koreng-koreng ini yang udah menjadi kerak. Ini terlihat ada tadi honey color. Seperti madu soalnya. Nah, kita kembali lagi ke soal tadi. Apakah diagnosis? Ini terlihat di soal ada vesikel, sudah pecah dan terlihat adanya krusta, teman-teman. Tebal berwarna kuning seperti madu. Berarti ini diagnosisnya adalah impetigo crustosa, teman-teman. Kalau impetigo crustosa itu ada D dan E. Impetigo non bulosa kan impetigo crustosa juga. Penyebabnya, tadi ingat, kalau crustosa, krusto, berarti penyebabnya streptococcus. Berarti jawabannya adalah E. Sedangkan D ini kalau staphylococcus adalah etiologi untuk impetigo bulosa. Soal nomor 2. Anak Z 5 tahun datang dibawa oleh ibunya karena keluhan luka pada sekitar mulut sejak 2 hari yang lalu. Awalnya berupa bercak kemerahan seperti benjolan berisi cairan. Setelah digaruk, cairan pecah dan menjadi luka. Sekarang luka menjadi kering dan penuh keropeng kekuningan. Patogen tersering penyebab keluhan dan tata laksana yang sesuai untuk pasien adalah, diagnosisnya apa dulu teman-teman? Diagnosisnya penuh keropeng kekuningan tadi, berarti impetigo crustosa atau non bulosa. Penyebabnya kalau krusto berarti Streptococcus pyogenes. Jawabannya adalah A. Tata laksananya mupirocin 2%, teman-teman. Nah, ini tata laksana untuk pyoderma secara umum. Kalau topikalnya, bila banyak pus atau krustosa bisa dikompres terbuka dengan permangangan sekaligus atau rifanol ya, yang sering kita dengar itu rifanol, atau povidone iodine itu betadine. Dilakukan 3 kali sehari. Nah, kalau sudah krustosanya habis, tidak tertutup pus, baru diberikan mipirocin 2%. Soal nomor 3. Anak R 3 tahun datang dibawa oleh ibunya karena keluhan luka pada sekitar mulut sejak 2 hari yang lalu. Awalnya berupa bercak kemerahan seperti benjolan berisi cairan. Setelah digaruk, cairan pecah dan menjadi luka. Sekarang luka menjadi kering dan penuh keropeng kekuningan. Edukasi yang diberikan adalah, diagnosisnya apa teman-teman? Impetigo crustosa ya. Karena ada keropeng kekuningan tadi, seperti madu. Edukasinya adalah B ya teman-teman, jaga higien perorangan yang baik. Nah, ini untuk edukasi impetigo adalah edukasi terhadap pasien dan keluarganya agar menjaga higien perorangan yang baik, karena titiknya itu di kebersihan. Soal nomor 4. Anak Y, 12 tahun, luka di kaki kiri sejak 1 minggu, makin bertambah. Riwayat main sepak bola, efloresensinya, plakat tegas, bulat 1-2 cm, ekskoriasi di tepi luka, ada oozing sama punch out. Diagnosisnya adalah A. Ektima, B. Erysipelas, C. Selulitis, D. Impetigo crustosa, E. Ulcus venosum. Sebelum kita jawab, kita sharing dulu tentang teorinya teman-teman. Ektima itu adalah pyoderma ulceratif yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus atau Streptococcus grup A. Predileksinya itu ada di ekstremitas bawah atau daerah terbuka. Ada ulkus, namanya aja impetigo ulceratif kan, nama lain dari ektima. Ulkus dangkal tertutup krusta tebal dan lekat, berwarna kuning keabuan. Nah, apa pembeda ektima dengan impetigo crustosa? Kan mereka sama-sama ada krusta nih teman-teman. Kemudian kalau ektima juga bisa disebabkan oleh Streptococcus kan, walaupun Staphylococcus juga bisa. Nah, bedanya ektima itu kan nama lainnya impetigo ulceratif.
Bedanya ektima itu ada ulkus. Jadi kalau soalnya sudah ada ulkus superficial, itu kita pikirkan ektima ya teman-teman, atau impetigo ulceratif nama lainnya. Lokasinya biasanya di tulang kering dan punggung. Jadi soal tadi jawabannya adalah ini ada punch out nih. Ini ulkus ini, ekskoriasi di tepi luka. Oozing. Nah, jawabannya adalah ektima. Soal nomor 5. Seorang anak 5 tahun dibawa ibunya datang dengan keluhan timbul benjolan di kepala. Keluhan dirasakan 4 hari ini disertai nyeri dan gatal. Dari pemeriksaan fisik, didapatkan pustul ada rambut di tengah benjolan. Apakah diagnosis yang tepat berdasarkan kasus tersebut? Baik, kita sharing dulu tentang teorinya teman-teman ya, tentang folikulitis. Folikulitis itu adalah bentuk pioderma pada folikel rambut. Ada dua, folikulitis superficialis sama folikulitis profunda. Kalau folikulitis superficialis bisa dikenal juga dengan impetigo Burkhardt. Ini biasanya sering ada juga soalnya nanti. Kita bingung nih nyari jawaban mana nih folikulitis, ternyata di optionnya ada impetigo Burkhardt. Itu biasanya predileksinya pada kepala anak-anak ya teman-teman. Kalau folikulitis profunda itu psikosis Barbae, itu biasanya di dagu atau bibir dan terjadinya pada orang dewasa. Biasanya ada nodus eritematosa dengan perabaan hangat atau nyeri. Nah, ciri khas folikulitis itu benjolan di kepala, di tengahnya ada rambut teman-teman. Dan benjolannya berbentuk papul atau pustul. Furunkel juga bisa di kepala teman-teman, hati-hati. Dan furunkel juga mengenai folikel rambut, cuma furunkel biasanya bentuknya nodus, ada pus, ada gini. Kalau folikulitis itu lebih ke ada papul, ada pustul saja. Kemudian etiologinya adalah Staphylococcus aureus. Jadi soal tadi jawabannya adalah ini, ada pustul, ada pustul di rambut, di tengahnya ada benjolan, ada rambut di tengah benjolan. Nah, itu adalah folikulitis. Soal nomor 6. Anak laki-laki usia 7 tahun diantar ke puskesmas karena muncul banyak bisul di kepala. Apabila bisul pecah, keluar nanah dan terasa nyeri. Dari pemeriksaan ditemukan pustul erythematosus. Apa terapi yang diberikan? Sebelum menterapi, diagnosis dulu ya teman-teman. Kita baca dulu teorinya. Untuk folikulitis itu peradangan folikel rambut. Furunkel juga sama, folikel rambut. Kemudian kalau folikulitis itu papul, pustul erythema. Kalau furunkel ada papul, pustul, vesikel, bisa nodul. Kalau karbunkel itu furunkel yang sudah bergabung ya. Beberapa furunkel itu disebut nih, beberapa furunkel yang berkonfluensi itu disebut karbunkel. Dan folikulitis itu biasanya nyeri atau gatal. Furunkel itu pioderma superficialis. Tadi ada nodus erythematosa. Awalnya keras, nyeri tekan, dapat membesar, dapat pecah. Nah, cirinya kan furunkel itu bisul teman-teman. Kalau soalnya bisul, bisa nodul, bisa nodulnya nanti jadi lembek, bisa ada pustul, bisa juga pecah. Nah, yang terjadi yang nih. Kemudian ini perbedaannya. Jadi diagnosis soal tadi adalah nih banyak bisul. Itu berarti karbunkel ya diagnosisnya teman-teman. Karbunkel. Nah, untuk penata laksanaannya, medikamentosanya kalau sistemiknya itu diberikan kolsasin, diklosasin. Intinya antibiotik lah. Nomor 2 amoksisilin. Jadi jawabannya adalah antibiotik oral. Kenapa tidak topikal? Karena kalau topikal itu untuk misalnya kayak impetigo yang masih bisa mau ada kurstanya dikasih yang banyak itunya. Kalau ini kan sudah bisulnya sudah banyak, berarti harus dibantu dengan ini pertamanya adalah sistemik dulu. Terapi sistemik dikasih ya teman-teman. Kemudian soal nomor 7,
Tuan Aaron, 28 tahun, datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri pada bokong kiri sejak 3 hari yang lalu. Terdapat riwayat demam sebelumnya. Bintil awalnya terasa gatal dan panas, sekarang semakin membesar dan bernanah-nanah. Fluktuasi tidak ditemukan. Berikut gambaran pada kulit pasien. Ini ya teman-teman, gambarnya tampak. Ini apa kemungkinan diagnosis yang sesuai dengan kasus? Itu diagnosisnya adalah karbunkel ya teman-teman. Ini bisul tapi yang udah berame-ramean. Jadi furunkel yang menyatukan, jadinya diagnosisnya adalah karbunkel. Ini bagan untuk menentukan diagnosisnya. Oke, kita lanjut ke kuis ya teman-teman. Soal nomor 8. Tuan Egi, 20 tahun, datang ke puskesmas dengan keluhan ada benjolan merah yang nyeri di pantat kiri sejak 3 hari yang lalu. Benjolan kadang terasa sedikit gatal dan nyeri saat disentuh. Dari pemeriksaan fisik, didapatkan nodul eritem dengan rambut di tengah. Fluktuasi negatif. Apa kemungkinan diagnosis yang sesuai untuk pasien? Nih, predileksinya di pantat, gluteus ya teman-teman. Kemudian ada nodul. Jadi diagnosisnya adalah furunkel. Nih, kenapa bukan folikulitis? Karena kalau folikulitis itu lesinya biasanya pustul ya teman-teman, pada folikel rambut. Kemudian kalau karbunkel itu furunkelnya yang membesar. Kalau abses dia ada fluktuasi. Nih keluhnya ya teman-teman. Fluktuasi positif itu abses. Soal nomor 9. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dibawa ibunya datang ke puskesmas dengan keluhan gatal di tungkai bawah sejak 6 hari yang lalu. Pasien sering menggaruknya dan muncul luka. Pasien sering bermain bola tanpa alas kaki dan tidak mencuci kakinya setelah bermain. Pada PF didapatkan ulkus dangkal terbentuk cakram dengan krusta di atasnya. Apakah etiologi penyebab penyakit pada pasien tersebut? Diagnosisnya dulu apa teman-teman? Ini diagnosisnya ektima ya teman-teman, atau impetigo ulceratif. Penyebabnya adalah Streptococcus, yang paling sering adalah Streptococcus beta hemolyticus, atau bisa juga sih dia sebenarnya Staphylococcus aureus, tapi di sini pilihannya tidak ada. Jadi jawabannya adalah Streptococcus beta hemolyticus. Soal nomor 10. Seorang laki-laki usia 30 tahun datang dengan keluhan timbul benjolan di kepala. Keluhan dirasakan 4 hari ini disertai nyeri dan gatal. Dari PF didapatkan pustul dengan pungtat di atasnya. Ditemukan rambut di atasnya. Apakah diagnosis yang tepat berdasarkan kasus tersebut? Tadi teman-teman, ada benjolan di kepala, ada rambut di tengahnya, bentuknya cuma pustul. Itu diagnosisnya apa teman-teman? Folikulitis. Kalau furunkel tadi biasanya seringnya nodus, ada pus, lebih ke itu soalnya. Kalau karbunkel, furunkel yang membesar. Kalau hidradenitis suppuratif nanti kita bahas di video yang selanjutnya teman-teman. Soal nomor 11. Seorang perempuan berusia 25 tahun diantar suaminya ke IGD rumah sakit dengan keluhan benjolan kemerahan di area kelaminnya sejak 1 bulan yang lalu. Hasil anamnesis diketahui bahwa pasien selalu rutin mencukur rambut kemaluannya setiap bulan. Keluhan ini disertai nyeri apabila pasien menggunakan celana jeans. Demam juga dijumpai 3 hari yang lalu dan sembuh dengan obat penurun panas. Pada pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darah normal. Pada pemeriksaan area genitalia ditemukan massa kemerahan hangat dan berisi pus di area rambut daerah vulva. Apakah bakteri penyebab pada kasus tersebut? Untuk etiologi folikulitis, furunkel, hidradenitis itu adalah Staphylococcus aureus. 12. Laki-laki 42 tahun datang ke poliklinik dan didiagnosis dengan pemphigoid bullosa.
Tadi teman-teman, pemphigoid bullosa itu adalah tanda nalkosinya positif ya. Dokter memberikan obat kortikosteroid oral. Beberapa hari kemudian datang dengan keluhan benjolan merah di bokong dan keluar pus. Jadi dia beberapa hari kemudian datang lagi nih teman-teman. PF-nya normal. Pemeriksaan lokalisasi ada lesi pus positif. Pengobatan apakah yang sebaiknya diberikan pada pasien, diagnosisnya dulu. Nah, ini memang pasiennya punya pemphigoid bullosa ya teman-teman. Tapi beberapa hari kemudian, ini soalnya dia datang lagi dengan keluhan benjolan merah di bokong. Nah, ini keluhan dia yang sekarang. Dan ada lesi pus, berarti diagnosisnya pyoderma ini teman-teman. Terserah deh pyodermanya mau apa, folikulitis, mau furunkel. Nah, tata laksananya tadi pertama adalah, ini pertamanya adalah kolostasi clean. Jadi jawabannya adalah D. Kalau methylprednisolone itu untuk terapi pemphigus-nya, itraconazole untuk anti jamur, acyclovir untuk antivirus, kalau valacyclovir untuk antivirus juga. Baiklah, demikian pembahasan kita tentang pyoderma superficialis ya teman-teman. Cukup 12 soal terlebih dahulu. Untuk pyoderma profundanya akan dibahas di video yang selanjutnya. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat dan kita semua bisa lulus CPNS tahun ini. Selamat belajar.